Halo, assalamualaikum teman-teman. Namaku Salwanisina Salsabila Subagia dari Prodi PJKR kelas F Universitas Iki Budi Utomo Malang. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang cara melakukan macam-macam gerakan senam lantai. Mari kita belajar bersama-sama dan simak video berikut. Gerakan pertama adalah sikap kapal terbang. Sikap awal adalah badan dalam posisi berdiri tegak. Rentangkanlah kedua tangan ke arah samping, julurkanlah salah satu kaki ke belakang, kaki lainnya digunakan sebagai tumpuan dengan tetap memijak tanah atau lantai. Bungkukkanlah badan ke arah depan sampai posisinya lurus dengan kaki yang dijulurkan ke belakang. Arahkanlah pandangan mata ke depan, tahanlah posisi tersebut selama beberapa hitungan. Setelah dirasa cukup, kembalilah ke posisi awal. Lakukanlah gerakan tersebut dengan menggunakan kaki tumpuan secara bergantian, baik kaki kanan maupun kaki kiri. Hal ini untuk mengetahui kaki terkuat. Gerakan kedua adalah gerakan split. Langkah awal adalah berdiri tegak, lalu posisikan salah satu kaki ke depan dan kaki satunya ke belakang. Lalu kedua tangan perlahan turun di samping badan. Pinggul juga perlahan turun. Kaki depan merentang ke depan, kaki belakang merentang ke belakang, sampai paha menyentuh lantai. Gerakan ketiga adalah sikap lilin. Sikap awal gerakan sikap lilin adalah kedua tangan rapat diposisikan di samping badan, sementara kedua tungkai diluruskan. Angkatlah kedua tungkai lurus ke atas sampai ujung kaki. Angkatlah pinggul ke atas, lalu tahanlah dengan kedua tangan. Jagalah keseimbangan dengan cara punggung tetap menempel di lantai atau matras. Pertahankanlah posisi tersebut dalam beberapa hitungan. Gerakan keempat adalah kayang. Pada hitungan 1, tidur telentang, tangan dan kaki lurus. Hitungan 2, kedua kaki ditekuk, betis merapat ke paha. Hitungan ketiga, kedua tangan ditekuk ke belakang dan ibu jari sejajar dengan telinga. Hitungan 4, perlahan angkat pinggul dan bertumpu pada kaki dan tangan. Hitungan kelima, kepala lebih masuk ke dalam dan melihat ke arah bawah. Hitungan keenam, rapatkan tangan ke arah kaki agar posisi kayang lebih kokoh. Hitungan 7, turun perlahan. Hitungan 8, bangun dan berdiri. Gerakan kelima adalah roll belakang atau back roll. Langkah awal adalah tubuh dalam posisi jongkok. Kedua kaki rapat dengan tumit agak sedikit diangkat. Kepala menunduk dan posisi dagu menyentuh dada. Kaki ditolakkan pada lantai ke arah belakang. Dijadikan pendorong untuk menggulingkan badan. Saat posisi punggung di matras, letakkan tangan yang sudah ditekuk di samping telinga. Kaki diangkat dan diayunkan melewati kepala. Pada saat yang bersamaan, tangan digunakan sebagai tumpuan dan tolakan. Sesudah berguling, posisikan tubuh kembali jongkok. Gerakan keenam adalah guling depan atau forward roll. Langkah pertama untuk melakukan gerak guling depan adalah pada hitungan 1 kita berdiri tegak. Hitungan 2, kedua tangan diangkat setinggi-tingginya. Hitungan 3, tangan diletakkan di depan jari kaki, posisi tangan dan kaki tetap lurus. Hitungan 4, tekuk kaki dan dada menempel ke lutut. Hitungan 5, tekuk kaki dan tangan lebih rendah. Hitungan 6, tekuk kepala lebih masuk ke dalam sela-sela kaki. Hitungan 7, tekuk kepala tangan dan kaki lebih rendah sampai merasakan akan mengguling ke depan. Hitungan 8, gulingkan badan ke depan dengan bertumpu pada tengkuk leher.
Hitungan 9, bangun dengan posisi duduk. Hitungan 10, bangkit dan berdiri seperti semula. Gerakan ketujuh adalah guling depan kayang. Langkah awal masih sama dengan melakukan gerakan guling depan, yaitu berdiri tegak. Hitungan kedua tangan diangkat setinggi-tingginya. Hitungan 3, tangan diletakkan di depan jari kaki, posisi tangan dan kaki tetap lurus. Hitungan 4, tekuk kaki dan dada menempel ke lutut. Hitungan 5, tekuk kaki dan tangan lebih rendah. Hitungan 6, tekuk kepala lebih masuk ke dalam sela-sela kaki. Hitungan 7, tekuk kepala, tangan, dan kaki lebih rendah sampai merasakan akan mengguling ke depan. Hitungan 8, gulingkan badan ke depan dengan bertumpu pada tengkuk leher dan mengambil posisi kayang. Hitungan 9, perlahan angkat pinggul dan bertumpu pada kaki dan tangan. Hitungan 10, tahan posisi kayang selama beberapa detik lalu turun perlahan kembali ke posisi semula. Hey, you should know when I'm off this Julio, the cash plays like Julio, ain't that right? Pull it to the studio. Gerakan 8 adalah gerakan roll grip. Sikap awal berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan tangan diangkat lurus ke atas. Kemudian posisi tangan diletakkan satu langkah di depan kaki sembari membungkukkan badan. Letakkan tengkuk di antara kedua tangan sambil mulai mengambil sikap roll grip atau menggulingkan badan ke depan. Ketika posisi guling depan akan tercapai atau badan sudah berada di atas kepala, lecutkan kedua kaki ke depan dibantu dengan dorongan tangan. Tangan membantu dengan mendorong badan lewat menekan lantai. Lecutan membuat badan melenting ke depan. Ketika kaki mendarat, otot perut membantu agar posisi badan bisa berdiri tegak tanpa terjatuh. Pendaratan pada gerak guling lenting adalah dengan menggunakan kedua kaki dalam keadaan sikap sempurna dengan posisi kedua lengan tegak lurus dengan badan. Gerakan ke-9 adalah gerakan tiger sprong atau lompat harimau. Sikap dimulai dengan berdiri, lalu ambil ancang-ancang dengan kecepatan disesuaikan, kedua kaki rapat dan tumit diangkat dalam beberapa langkah untuk melakukan tolakan. Tolak kedua kaki sehingga badan terdorong ke depan, pergelangan kaki dan lutut ditekuk dengan tujuan melompat ke atas dan ke depan. Lompat ke atas dan ke depan dengan kedua tangan lurus ke depan, sehingga badan melayang di udara dengan posisi badan dan kaki dalam keadaan lurus. Berikutnya, tungkai lurus, tangan diayunkan ke depan dan mendarat lebih dulu pada matras. Tekuk kepala sampai menunduk di antara kedua tangan hingga pundak menyentuh matras, kemudian punggung dibulatkan sehingga terjadi gulingan ke depan. Akhiri dalam posisi jongkok dan tangan lurus ke depan. Gerakan ke-10 adalah gerakan headstand. Langkah pertama yang dilakukan adalah tubuh harus dibungkukkan ke depan dengan posisi kepala menyentuh lantai dan posisi tangan berada di depan wajah. Kemudian tungkai kaki diangkat perlahan ke atas agar keseimbangan terjaga. Panggul diarahkan ke depan dengan posisi punggung membusur. Setelah itu posisi kedua kaki lurus ke atas sejajar dengan badan, lalu posisi kepala menyentuh lantai dan posisi tangan berada di depan wajah. Jika belum terbiasa melakukan gerakan headstand, lakukan di atas matras atau bantalan empuk agar tidak terjadi cedera. Gerakan ke-11 adalah gerakan handstand. Atur posisi tubuh dalam kondisi tegak, salah satu kaki dimajukan ke depan, arahkan pandangan fokus ke depan menghadap matras, badan dibungkukkan dan tangan diletakkan di matras. Tungkai kaki depan dibengkokkan sedangkan tungkai kaki belakang lurus. Tungkai belakang diayunkan ke atas, hal ini dilakukan bersama dengan mengencangkan otot perut. Kedua kaki diluruskan ke depan dan posisinya sejajar dengan tubuh. Tangan direntangkan lurus ke bawah sebagai tumpuan berat badan. Gerakan ke-12 yaitu gerakan terakhir adalah meroda.
Sikap awal gerakan meroda adalah badan berdiri tegak dengan posisi menyamping. Gerakan meroda yang benar dilakukan dengan kedua kaki dibuka sedikit lebar dan posisi tangan direntangkan ke atas membentuk huruf V. Arahkanlah pandangan fokus ke depan. Jatuhkanlah badan ke samping dengan cara meletakkan telapak tangan kiri di atas matras dengan posisi tangan kanan lurus ke atas. Ayunkanlah kaki kanan ke atas dengan kaki kiri sebagai tolakan. Pada tahap ini, posisi kedua kaki terbuka dan sedikit serong. Letakkanlah kaki kanan di samping tangan kanan, sedangkan lengan kiri terangkat. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan meletakkan kaki kiri di samping kaki kanan. Sekian video tentang cara melakukan macam-macam gerakan senam lantai. Terima kasih sudah menonton. Dadah, bye-bye.